Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'du. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini perkenalkanlah saya Ibu Asfia sebagai guru Madrasah Tsanawiyah Abediyah mengampu mata pelajaran fikih kelas 9. Sebelum kita ke materi, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga pada pertemuan ini dan sampai selanjutnya kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya hattal akhirah. Liridho illahi ta'ala wa bisyafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi kelas 9 semester pertama tentang kaifiyah penyembelihan binatang. Selanjutnya, apa pengertian menyembelih? Apa pengertian penyembelihan atau menyembelih? Sembelihan dalam istilah fikih disebut az-zakah, yang berarti baik dan suci. Ini secara bahasa. Penyembelihan artinya az-zakah, yang berarti baik dan suci. Menurut istilahnya, menyembelih berarti mematikan hewan dengan syarat dan rukun yang diatur oleh syariat Islam. Kenapa harus melakukan penyembelihan? Adalah untuk membedakan mengenai binatang yang telah mati, itu halal atau haram untuk dikonsumsi. Dasar hukumnya,
ada di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3. Kamu bisa membuka di Al-Quran beserta terjemahannya. Quran surah Al-Maidah ayat 3. Di dalam bab penyembelihan ini ada juga syarat penyembelihan. Syarat penyembelihan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, orang yang menyembelih. Yang kedua, binatang yang disembelih. Yang ketiga, alat yang digunakan untuk menyembelih. Jadi ada orangnya, ada binatangnya, dan ada alatnya untuk menyembelih. Ini syarat dalam penyembelihan. Selanjutnya, orang yang menyembelih itu harus benar-benar orang Islam. 2, harus laki-laki. 3, harus balik. 4, berakal sehat atau mumayyiz. Yang kelima, membaca basmalah. Jika orang yang menyembelih itu non-Islam atau orang kafir, maka penyembelihannya tidak sah. Binatang yang disembelih, binatangnya yang disembelih itu harus dalam keadaan hidup. Jadi kalau sudah mati itu tidak sah disembelih. Misalkan kalau masih ada nyawanya, tersendat-sendat dalam bahasa Jawa, itu kejet-kejet, maka binatang itu bisa disembelih. Yang kedua, binatang yang disembelih itu halal. Halal, baik secara zatnya maupun secara memperolehnya. Binatang yang tidak halal disembelih. Nah, sekarang binatang yang tidak halal disembelih itu ada 3 jenis. 1, babi. 2, hewan buas yang bertaring. 3, hewan buas yang berkuku. Yang pertama dicontohkan babi. Itu binatang yang tidak halal untuk disembelih. Sudah jelas ada firman-Nya di dalam surah Al-Maidah ayat 3. Itu dasar hukumnya sudah jelas tertuang di Quran surah Al-Maidah ayat 3. Bahwa babi itu tidak halal untuk disembelih. Sekarang yang nomor 2, hewan buas yang bertaring. Dan yang nomor 3, hewan buas yang berkuku tajam. Ini dua-duanya juga tercantum dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Yang artinya, hadisnya yang artinya dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari setiap hewan buas yang bertaring dan berkuku tajam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Ada binatang yang halal dimakan tanpa disembelih. Contohnya ikan dan belalang. Sudah jelas ya anak-anak, bahwasanya binatang yang tidak halal disembelih juga ada, binatang yang halal dimakan tanpa disembelih juga ada. Lanjut, alat yang dipakai. Nah, sekarang alat yang dipakai di saat menyembelih binatang harus benar-benar tajam. Satu, harus benar-benar tajam. Pakai pisau yang tajam, pakai berang yang tajam. Akan tetapi yang tidak diperbolehkan menggunakan alat yang terbuat dari kuku, tulang, dan gigi. Itu tidak boleh. Tidak boleh untuk menyembelih binatang. Sekarang bagian-bagian yang disembelih. Bagian mana yang harus disembelih dalam penyembelihan binatang? Pada bagian ini adanya pemotongan pada bagian leher binatang tentunya ya. Ada al-wajan, ada al-hulkum, dan ada al-mari. Di dalam pemotongan binatang ada istilah-istilah yang disebut al-wajan, yaitu apa? Adalah dua urat tebal yang meliputi tenggorokan, itu disebut al-wajan. Al-hulkum, yaitu tempat pernapasan. Al-mari, yaitu tempat makanan dan minuman, atau bisa disebut juga saluran makanan dan saluran minuman. Hukum, mengenai hukumnya, apabila al-wajan, al-hulkum, al-mari itu terputus semuanya dari beberapa saluran pernapasan, saluran tenggorokan, saluran makanan, saluran minuman, dan urat nadi sebelah kanan, urat nadi sebelah kiri, kok terputus semuanya, maka hukum di dalam penyembelihan itu sah. Akan tetapi jika penyembelihan itu misalkan mamang meragukan di dalam menyembelih apakah ini sudah putus semua atau tidak dari bagian al-wajan, al-hulkum, dan al-mari, itu kalau kita mamang maka kita putus saja sampai terputus kepalanya. Itu bagaimana hukumnya? Jadi kalau menyembelih binatang kok protol, terpisah kepalanya sama bagian tubuh, maka hukumnya makruh. Jika ada hewan yang sukar disembelih di leher, itu boleh disembelih di semua bagian badannya. Seperti memanah hewan liar, tapi harus membaca atau menyebut asma Allah. Jadi itu juga sah.
Masih di dalam bab penyembelian. Sunnah di dalam penyembelian. Sunnah. Hukumnya sunnah, binatang yang disembelih harus menghadap kiblat. Ini sunnah. 2. Membiarkan binatang yang disembelih sampai mati. Ini juga sunnah. Mempercepat proses. Niat semata-mata karena Allah, menajamkan alatnya, pisaunya itu harus benar-benar tajam, harus benar-benar terputus urat nadi baik sebelah kanan maupun sebelah kiri. Jadi lehernya itu kan ada urat nadi sebelah kiri, ada urat nadi sebelah kanan. Itu harus benar-benar putus. Selanjutnya, di dalam menyembelih ada adab. Yang pertama, berbuat baik pada hewan, seperti tidak menampakkan pisau di hadapannya. Ini adab. Yang kedua, merebahkan binatang. Merobohkan binatang dan meletakkan kaki pada rusuk leher. Ini besok kalau ada orang menyembelih, dia mati, itu kan ketepatan ini bulannya sudah bulan besar, ada korban, ini dia mati besok tanggal 10 Dzulhijjah. Selanjutnya nomor 3, memegang pisau dengan tangan kanan dan tangan kiri. Yang keempat, meletakkan kaki di sisi leher binatang. Mengucap basmalah dan takbir. Ini harus dilaksanakan. Ini membaca basmalah ya ada di adab dalam menyembelih, ada di rukun dalam penyembelian. Nomor 1 ini tentunya di dalam penyembelian binatang wajib membaca bismillah dan diiringi dengan takbir Allahu Akbar sampai terputus lehernya. Sampai terputus lehernya artinya saluran pernapasan, saluran tenggorokan, saluran makan, minum, urat nadi sebelah kiri dan urat nadi sebelah kanan. Semuanya harus terputus. Inilah yang afdol sah dalam penyembelian binatang. Terima kasih kepada semua anak-anakku yang sudah mendengarkan, dan saya harap kalian untuk merangkum, kalian untuk meringkas. Ini nanti kita akan evaluasi di minggu yang akan datang. Jadi tugas dari Bu As sebelum kita akhiri hanya merangkum bab penyembelian dari awal sampai akhir. Merangkum, ditulis di buku tulis. Khusus disediakan buku tulis untuk mata pelajaran fikih. Minggu depan akan saya tagih. Hari Kamis kamu harus
sudah menyetorkan lewat Classroom. Sebelum kita menutup salam, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.